Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, saya Fatara Selarasti dengan nomor NIM 19059154. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Eksperimen Marketing terhadap pembelian langsung pelanggan melalui teknik randomisasi pada media sosial. Baik, langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Itu yang pertama, latar belakang dari penelitiannya. Nah, jadi kegiatan pemasaran itu kan dahulunya sebagaimana kita ketahui itu masih konvensional. Nah, sekarang itu sudah banyak yang beralih ke pemasaran digital. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti yang kita ketahui bersama, itu masyarakat dituntut untuk menjaga jarak dan sebisa mungkin melakukan semua aktivitasnya menggunakan teknologi yang terhubung ke jaringan internet di rumah saja gitu. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti ini, banyak para pengusaha itu ikut memanfaatkan dengan cara menerapkan transaksi dan jual beli secara online kepada pelanggan mereka. Nah, salah satu bisnis yang dapat memasarkan produknya secara online itu adalah bisnis pakaian, yaitu baju gitu. Nah, pada laporan ini peneliti akan melakukan analisis eksperimental marketing khusus untuk baju display. Nah, baju display ini adalah baju yang sudah pernah dipakai oleh calon pelanggan gitu untuk dicobakan. Nah, sehingga karena ini baju display, peneliti pun memasang harga yang murah untuk menarik minat konsumen dalam membeli produknya. Lalu dalam proses analisis ini, tim peneliti juga menggunakan teknik randomisasi dan melalui media sosial yaitu Instagram. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 4 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan metode penelitian ini atau mini project ini. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi target pasar yang akan diuji dalam menjalankan metode penelitian ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon dari para calon customer gitu yang sudah menjadi target ketika menjual produk baju display ini menggunakan metode eksperimental marketing. Lalu yang keempat, bagaimana hasil tes dari eksperimental marketing pada penjualan produk baju display ini. Lalu tujuannya ada 4 juga. Yang pertama, itu untuk mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan metode penelitian ini. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui siapa saja yang menjadi target pasar yang nantinya akan diuji melalui metode penelitian pada mini project ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui tanggapan dari responden yang akan menjadi target dalam penjualan produk. Lalu yang keempat, untuk mengetahui hasil marketing eksperimental penjualan produk selama penelitian berlangsung. Nah, selanjutnya masuk ke bagian tinjauan pustaka. Di sini singkat saja ada 3 poin gitu yang ingin dijelaskan di bagian ini. Yang pertama yaitu experiential marketing. Nah, itu adalah proses mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan dan aspirasi pelanggan secara menguntungkan, di mana ini melibatkan mereka melalui komunikasi dua arah yang otentik gitu, yang menghidupkan kepribadian merek dan menambah nilai bagi audiens target. Lalu randomisasi. Randomisasi itu adalah suatu teknik kontrol yang menyamakan kelompok-kelompok subjek eksperimen dengan cara menjamin setiap subjek itu mempunyai kesempatan yang sama untuk ditempatkan pada kelompok manapun. Lalu yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Nah, dalam penelitian ini, media sosial yang digunakan adalah Instagram. Lanjut ke metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mini project ini adalah yang pertama, wawancara. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada customer dan calon pembeli yang nantinya akan membeli produk itu berdasarkan kegiatan promosi yang dilakukan langsung oleh admin All Shop Sprint Cloth yang mengurus tentang bagian penjualan dan juga beberapa tenaga kerja yang ikut berperan terhadap kegiatan promosi. Nah, melalui metode wawancara,
yang dilakukan oleh tim peneliti ini nantinya mendapatkan gambaran umum gitu, untuk mendapatkan gambaran umum penjualan dan strategi promosi yang dilakukan oleh all shop Esprit Cloth. Lalu metode yang kedua yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dokumentasi. Nah, metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari catatan penjualan dan laporan yang ada pada akun Esprit Cloth. Nah, dengan metode dokumentasi ini, peneliti pun bisa mendapatkan informasi tentang berapa saja gitu volume penjualan Esprit Cloth per minggunya. Selanjutnya, simpulan dari hasil mini project ini. Yang pertama, tim peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan pada demografi responden yang melakukan kunjungan dan pembelian pada akun Esprit Cloth di sosial media Instagram, maka ditemukan bahwa mayoritas responden itu berjenis kelamin wanita berusia sekitar 19-23 tahun dan dengan status mahasiswa. Nah, yang kedua, secara bersama-sama dimensi dari experiential marketing yaitu sense, feel, think, act, dan relate itu berpengaruh terhadap repeat purchase atau pembelian berulang. Kemudian yang ketiga, terbukti bahwa experiential marketing ini memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembelian ulang sosial media di Instagram. Semakin kuat gitu dan semakin jelas experiential marketing yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen, dalam hal ini Esprit Cloth, maka konsumen pun akan melakukan pembelian ulang kepada perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian, experiential marketing ini bisa dinyatakan secara positif dan signifikan mempengaruhi secara langsung itu pembelian ulang pada akun Esprit Cloth. Nah, selanjutnya saran. Nah, saran yang ingin diberikan oleh peneliti pada mini project ini adalah terkait pada penerapan elemen experiential marketing sendiri gitu pada Esprit Cloth. Yang pertama yaitu elemen think. Nah, elemen ini dapat memberikan pengarahan kepada karyawan agar bisa meminimalkan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, sebaiknya ini para karyawan yang Esprit Cloth itu menawarkan produk unggulannya gitu, sehingga konsumen pun merasa dilayani dengan baik. Di samping itu, pihak manajemen dari Esprit Cloth ini perlu menyediakan alternatif lain, yaitu dengan cara mencantumkan simbol bestseller di setiap postingan akun Instagramnya gitu, agar konsumen tahu nih berarti jenis pakaian inilah produk unggulan gitu yang ada di Esprit Cloth. Lalu yang kedua yaitu adalah elemen feel. Nah, sebaiknya Esprit Cloth itu lebih memperhatikan lingkungan dan keunikan background sekitarnya gitu. Background misalnya seperti apa bentuk postingan Instagramnya, sehingga membuat konsumen pun merasa nyaman gitu ketika melihat akun tersebut, ketika mereka men-scroll, mencari pakaian yang mereka minati gitu. Nah, lalu saran yang ketiga yaitu pada elemen relate. Nah, Esprit Cloth itu sebaiknya menyajikan keunikan yang berkesan kepada konsumen dengan menciptakan produk tren zaman sekarang. Nah, diharapkan nantinya keunikan yang disajikan itu bisa membangun keunggulan dari Esprit Cloth sendiri. Nah, baiklah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.